Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jammer. Sekarang yang SMP. Nah, ini adalah untuk kelas 7 Matematika Kurikulum Merdeka. Perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk bahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Oke. Ini adalah playlist Matematika kelas 7 kurikulum prototipe yang sekarang berubah menjadi kurikulum Merdeka. Nanti akan saya rubah namanya ini. Oke. Kita langsung saja bahas ya, gunakan playlist tadi ya. Dengan menggunakan playlist ini maka pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Oke. Perbandingan senilai dan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ya, kita akan pelajari kata-kata kuncinya. Nanti ada fungsi perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, menerapkan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, pasangan besaran manakah yang besarnya sama? Kita lihat ini ya. Pasangan besaran manakah yang berubah bersama-sama? Sebuah kolam mempunyai panjang ya 25 meter. Ini adalah panjangnya. Kita bisa sketch di sini ya, panjangnya 25 meter. Ini kita simbolkan P. Kemudian lebarnya adalah 13 meter ya. Kedalaman 1,2 meter. Nah, kalau ada kedalaman berarti kita gambarnya 3D ya. Kita bukan dua dimensi seperti ini, gambarnya 3D seperti ini. Panjang, lebar, dan kedalaman. Nah, seperti ini ya. Oke, kita dimensi 3 ya. Panjangnya adalah 25 meter, lebarnya di sini ya 13 meter, dan kedalamannya D gitu aja ya, kedalaman, atau T biasanya ya, tinggi ya, T aja, tinggi. Kedalaman itu dianggap sama dengan tinggi gitu aja ya. Tinggi adalah 1,2 meter. Sebelum digunakan, kolam dibersihkan kemudian diisi air dengan kecepatan tetap. Ada debit di situ nanti. Terdapat besaran yang berubah bersama-sama seiring waktu. Mari kita cari pasangan besaran yang berubah bersama-sama seiring pengisian kolam. Jadi itu nanti kalau berubah bersama-sama, kalau menjadi sama-sama besar ya, besar yang berubah bersama-sama. Kalau sama-sama besar atau sama-sama kecil ya, itu sebanding ya. Kalau sama-sama membesar atau mengecil ya, itu namanya besaran sebanding ya. Kalau yang satu besar yang satu kecil, nah, yang satu membesar dan yang lain mengecil, itu nanti berbalik nilai ya, atau sebanding atau senilai ya. Judulnya adalah senilai dan berbalik nilai. Oke ya. Jika kita mengubah kecepatan pengisian air ya, atau debit ya, kecepatan, jika kita mengubah, kata kecepatan di sini sebenarnya keliru ya, laju. Ya, kecepatan itu di fisika itu sesuatu yang memiliki nilai dan arah. Kalau ini nggak ada arahnya, kita gunakan laju bukan kecepatan. Laju pengisian air ke kolam. Besaran apa yang ikut berubah? Laju pengisian air kita sebut debit. Ya, debit adalah volume per waktu. Banyaknya volume air per waktu. Jika kita mengubah laju ya, pengisian air ke kolam, besaran yang ikut berpindah adalah volume dan waktu. Ya, volume dan waktu. Volume air atau waktu pengisian. Oke, carilah pasangan besaran yang berubah bersama-sama pada setiap gambar berikut ini. Ya, laju pengisian air bisa disimbolkan D ya, kita simbolkan D. Simbolnya apa saja boleh sih, tapi ini kita sebut debit. Ya, debit itu adalah volume per waktu. Misalnya volumenya dalam liter dan waktunya misalnya menit atau detik ya, liter per detik misalnya.
dan lain-lain, bisa meter persegi per detik, bisa kalau satuannya terserah ya. Pada intinya besarnya seperti ini, liter di sini satu besaran dari volume, di sini besaran dari waktu. Carilah pasangan besaran berubah bersama-sama pada setiap gambar berikut ini. Ya, waktu, ya waktu dan jumlah tisu. Ya, ini berbanding terbalik, semakin lama jumlah tisunya semakin sedikit ya. Ini berbanding terbalik. Terbalik. Kalau ini banyaknya materi, banyak halaman ya yang sudah dibaca, dan waktu berbanding lurus. Kalau mobil ya bisa jarak yang ditempuh dengan waktu berbanding lurus ya. Jarak yang ditempuh ya dan waktu berbanding lurus. Tetapi banyaknya bensin dibanding waktu berbanding terbalik ya. Sisa bensin dibanding waktu berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Karena apa? Karena semakin lama mobil digunakan, bensinnya semakin sedikit. Nah, jadi beritulah berbanding terbalik. Bagaimana hubungan yang terjadi antara pasangan besaran yang berubah bersama-sama? Ya, bisa berbanding lurus atau berbanding terbalik. Bisa berbanding lurus senilai ya, senilai atau berbalik nilai. Ya, kalau Pak Ali bilang berbanding lurus, ya, ini berbanding senilai ya, atau senilai. Ya. Berbanding terbalik atau berbalik nilai. Oke, yang terbalik berarti berbalik nilai, yang berbanding lurus berbanding senilai ya, lurus atau senilai. Seperti itu. Oke ya, kalau Pak Ali bilang berbanding lurus artinya berbanding senilai. Nah, hubungan apa yang ada di antara pasangan besaran yang berubah bersama-sama? Bisa senilai dan atau bisa senilai atau berbalik nilai. Tergantung besaran apa yang kita gunakan. Kita lihat fungsi. Kita mulai dengan fungsi ya, yang pertama. Fungsi. Siswa dapat menjelaskan, oh iya ya, ada satu hal yang belum ulasan. Ya, coba kita sempatkan ulasan. Ini ada. Mari kita temukan contoh-contoh perbandingan senilai dan berbalik nilai dari sekolah dasar menengah pertama. Perbandingan senilai dan berbalik nilai merupakan hubungan antara sepasang besaran yang nilainya berubah-ubah. Oke ya, kita bacakan ini juga. Ini belum dibaca tadi. Berat tumpukan kertas dibanding lurus dengan lembar. Ya, berat itu semakin banyak lembar semakin berat kan gitu ya. Untuk persegi panjang yang memiliki luas tetap, panjang horizontalnya berbanding terbalik dengan panjang vertikalnya. Ya, dengan luas yang sama ya. Jadi panjang vertikal dan horizontalnya itu berbalik nilai. Kalau vertikalnya dibikin panjang, horizontalnya jadi pendek dan seterusnya. Fungsi. Ya. Siswa yang menjelaskan hubungan antara pasangan besaran yang berubah bersama-sama. Ya. Siswa dapat menjelaskan hubungan antara pasangan besaran yang berubah bersama-sama. Ya, itu nanti kita kenal sebagai fungsi. Nah, sebuah jendela bergeser berbentuk persegi panjang. Ya, sebuah jendela geser berbentuk persegi panjang dengan tinggi 90 cm. Ini adalah tingginya. Misalkan XCM adalah lebarnya, di sini lebar, ya. Dan YCM adalah keliling bagian terbuka dari jendela tersebut. Ya, Y adalah keliling. Ya, keliling dari yang segitiga merah.
Ya, keliling ini. Y adalah keliling bagian terbuka dari jendela tersebut. Mari gunakan tabel di bawah ini untuk merangkum hubungan antara X dan Y. Nah, kalau ini tingginya 90, ya, lebar bagian jendela yang terbuka kalau 10, ya, berarti nanti di sini 10, di sini 90, di sini 10, di sini 90. 90 tambah 10, ya, ini 100, 100 tambah 100, 200, kan gitu ya. Atau keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar. Untuk kalau 20 berarti gambarnya seperti ini, ya, panjangnya 90, lebarnya sekarang jadi 20, ya, keliling 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 2 kali panjangnya adalah 90, lebarnya adalah 20, sama dengan 2 kali 110 menjadi 220, ya. Nah, dengan cara yang sama, ya, nanti kayak setiap ketambahan 10 cm di sini nambah 20 cm, ya, karena ketambahannya itu nambah di sininya dikalikan 2, ya. Misalnya 30 ini, 30 keliling sama dengan 2 kali 90 tambah 30 sama dengan 2 kali 110. Berapa? 120, 240, ya. Dari sini naiknya 20 20. Ya, karena ini naiknya 10 10. Ya, 240, 280, 320, 300, ya, naiknya 20 20. 300, ya, naiknya 20. Sebentar. Naiknya 20 20, 260 ini. 260, di sini 280, 300. Oke. 60 tambah 90 kan 150 kali 2 300. Nah, di sini terlihat naiknya 20 20 dengan ini naiknya 10 10. Ya, inilah sebut perbandingan lurus. Jadi keliling berubah sebagai fungsi dari X. Nah, ini kita masuk ke fungsi. Ya, keliling berubah sebagai fungsi dari X. Huruf X dan Y, ya, yang menyatakan nilai-nilai yang berbeda disebut dengan variabel atau peubah. Ya, X dan Y adalah variabel atau perubah. Boleh kita ganti nama peubah ini anu. X dan Y itu anu. Anu itu sesuatu yang bisa kita ganti, ya, dengan kalimat lain. Habis anu saya anu, nah, gitu ya. Anu yang pertama, habis anu 1 saya anu kedua, ya. Anu yang pertama kita bisa kasih makan, anu yang kedua bisa minum, habis makan saya minum. Anu itu adalah artinya variabel. Kalau di sini diartikan peubah sama saja, ya. Jika sepasang variabel X dan Y berubah bersama seperti pada khi, dan jika untuk suatu nilai X yang ditetapkan hanya ada satu nilai yang bersesuaian, maka dikatakan Y adalah fungsi dari X, ya. Jadi X-nya berubah-ubah. Nanti fungsi itu kalau di SMA dinyatakan dalam fx. Ya, dalam hal ini, ya, 2 kali X tambah 90, 90, maaf. Nah, ini fungsinya. Kalau X-nya dirubah-ubah, fungsinya berubah-ubah terus. Ya, misalnya X-nya dirubah 10 tadi, ya, dirubah 10. F dari 10 sama dengan 2 kali 10 tambah 90. 10 tambah 90, 100, 100 kali 2, 200. Kalau F-nya diganti 20, F20, ya, 2 kali 20 tambah 90. 20 tambah 90 adalah 110, 110 kali 2 adalah 220. Nah, inilah pernyataan matematika dari fungsi, ya. X dan Y adalah variabelnya. Ya, Y itu sama dengan Fx. Ya, Y itu sama dengan Fx kalau di matematika. Nah, keliling merupakan fungsi dari lebar yang bagian terbuka dari jendela. Ya, kita punya Fx sama dengan 2x tambah 90, ini adalah lebarnya. Kalau panjangnya selalu sama, yaitu 90, kan gitu ya. Nah, keliling merupakan fungsi lebar bagian terbuka pada jendela khi. Oke, misalnya sekarang Y adalah X cm persegi. Ya, kalau keliling, ya, jangan persegi. Oh, luas, ini luas. Ya, oke, luas. Ya. Jadi di sini nanti luas adalah panjang kali lebar. Nah, kalau di sini fungsi luas, ya, fungsi luas kita simbolkan fx misalnya. Di sini panjangnya selalu tetap 90,
lebarnya adalah X. Biasa kita nyatakan dengan 90X seperti itu. Nah, kita tinggal ganti-ganti X-nya berapa, kan gitu ya. Nah, jika jendela dibuka 10 cm ya, jadi F10, maka akan menjadi 90 kali 10 sama dengan 900. Yang ini. Secara umum jika untuk suatu nilai X yang ditetapkan maka terdapat satu nilai Y, maka Y adalah fungsi dari X. Ingat, Y itu sama dengan Fx, fungsi X. Nah, gitu ya. Untuk menyatakan pernyataan 1 dan 3 berikut, apakah dapat disimpulkan bahwa Y adalah fungsi dari X? Ya, untuk pernyataan 1 dan 3 berikut, apakah disimpulkan Y adalah fungsi panjang sisi sebuah persegi adalah X cm. Ini persegi, panjang salah satu sisinya adalah X cm, luas persegi adalah Y. Kalau X ini X juga ya, persegi ya, jadi luas adalah X kuadrat. Nah, ini bisa dinyatakan L ini adalah luas adalah Y sama dengan X kuadrat ya. Y nya ini Y nya adalah L tadi ya, bisa kita rubah menjadi Fx ya. Artinya ini adalah sebuah fungsi, luas persegi tersebut Y cm ya, panjang sebuah sisi persegi adalah X cm, luas. Apakah disimpulkan bahwa Y fungsi dari ya? Ini jawabannya ya. Oke, nomor 2 akan kita analisa sekarang ya. Nomor 2 mari kita analisa. Nah, pada persegi panjang ya, kita gambar persegi panjang. Di sini kita ada persegi panjang seperti ini. Pada persegi panjang keliling ya, kelilingnya adalah X ya, K-nya sama dengan X. Luasnya adalah Y. Luas adalah Y. Ya, apakah ini fungsi persegi panjang keliling? Nah, ini kita nggak tahu panjang dan lebarnya. Ya. Jadi belum tentu. Ini bukan. Jadi K dengan L tidak ada hubungan yang antara K dan L, tidak ada korelasi yang tetap. Jadi nilai L tidak tergantung ya, tidak tergantung. Y-nya Y tidak tergantung X ya. Atau perubahan X belum tentu merubah Y dengan cara yang sama ya. X tidak tergantung, atau pada keliling luas, atau luas itu Y ya, Y tidak tergantung X. Y tidak tergantung X. Atau belum, tidak merupakan fungsi ya. Memang ada perubahan kalau ada X berubah, tapi ya belum tentu juga. Belum tentu, sungguh ya. Terdapat 4 liter parafin ya, setelah digunakan sebanyak X liter, sisanya adalah Y liter. Nah, ini jadi sisa sama dengan mula-mula dikurangi digunakan ya. Jadi sisa ya, mula-mula terdapat 14 ya, sebanyak sisanya L. Y, sisa adalah Y ya, jadi Y sisanya adalah Y sama dengan mula-mula ya, mula-mulanya adalah 14 liter dikurangi yang digunakan X. Nah, ini adalah fungsi, jelas kita bisa membuat rumusannya. Kalau dinyatakan dalam bentuk fungsi, Fx itu sama dengan 14 min X, fungsi ini. Kalau nomor 2 bukan, ini fungsi, nomor 1 fungsi. Sekarang yang nomor 4. Pada soal halaman 124, kolam diisi air sedemikian hingga, nah kita gambar sketch dari kolam dulu. Ini kita geser sini. Jadi kita sketch kolamnya. Misalnya kolamnya seperti ini ya. Nah, oke. Nah, harus 3 dimensi kalau kolam ya. Kolamnya tadi berapa panjang lebarnya? Pada soal halaman 124. Apa di sini tadi kolamnya? Ah, ini apa kolamnya? Nah, ini
25 dan 1,2. 13, 25, 1,2. Ya, angkanya yang penting 13, 25, 1,2. Berapa tadi? 25, 13, 1,2. Betul ya? Jangan sampai salah. Kita pastikan tadi 25, 13, 1,2. Sip. Kita kembali ke soal yang sedang ingin kita mau kerjakan. Pada soal halaman 124, kolam diisi ya sedemikian sehingga ketinggian air naik 8 cm per jam. Nah, di sini T-nya naik ya, T naik 8 cm per jam. Misalnya Y adalah ketinggian air setelah X jam sejak mulai mengisi. Ya, jadi Y adalah ketinggian air. Ya, ketinggian air setelah X jam. Padahal 8 cm per jam. Ya, Y adalah berarti 8 cm per jam. Ini Y sama dengan 8X. Ya, kalau 1 jam 8 cm kan gitu ya. Lalu rumusannya seperti ini. Jawablah pertanyaan berikut ini. Gunakan tabel berikut ini untuk menyajikan hubungan antara X dan Y. Waktu kalau Y X-nya diisi ini X-nya ya. Kalau X-nya adalah 1 maka 8. Ya, kalau X-nya diisi 0, Y-nya 0. Ya, kalau X-nya diisi 2 maka Y ya ini gini, maka Y sama dengan 8 kali 2 yaitu 16 ya, 16. Kalau diisi 3 maka Y sama dengan 8 kali 3 yaitu 24 ya, 24. Kalau nya diisi 4 ya berarti 8 kali 4 ya. 8 kali 4 adalah 32. 8 kali 5 40, 8 kali 6 48 dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah fungsinya. Fungsi ini bisa dinyatakan dalam fx ya, fungsi dalam x sama dengan 8x. Ingat sekali lagi fx sama dengan y itu sama ya di dalam matematika seperti itu. Dapatkah disimpulkan bahwa y adalah fungsi dari x ya? Nyatakan X dan Y dengan menggunakan persamaan. Jelaskan apa hubungan X dengan Y. Ya, Y sama dengan 8X ya. Jadi Y adalah 8 dikali X ya. Y adalah 8 dikali X atau 8 kali X ya. Dapatkah kita menuliskan kalimat matematika yang menggunakan grafik? Bisa. No. Apakah hubungan senilai atau berbalik nilai? Senilai. Kalau X-nya dibikin semakin besar, Y-nya juga semakin besar ya. X semakin besar, Y juga semakin besar. Sejak mulai diisi air, berapa lama kolam akan terisi penuh? Jadi volume kita hitung dulu ya. Ya, volumenya adalah berapa tadi? 25 meter, 13 meter kali 1,2 meter ya. Volume adalah 25 kali 13 kali enggak usah gitu, tingginya saja. Tinggi adalah kita hubungan itu aja. Tinggi ini adalah 1,2 meter sama dengan jadikan senti sama dengan 1,2 kali 100 ya, 1.200 cm. Nah, kita punya hubungan ya, waktu itu X-nya, X adalah waktunya ya, atau X gitu ya. X-nya adalah kita punya ini adalah sebentar. Ini adalah Y-nya, maaf. Ini Y-nya. Tinggian maksimum. Ini adalah CM, ini Y-nya. Bukan waktu ya. Bukan tinggi, dianggap Y-nya. Nah, ini adalah Y-nya, X-nya kita cari. Ya, X-nya kita cari, kita punya Y sama dengan 8X, maka X adalah Y dibagi 8. Ya. 1.200 dibagi 8 cm itu tadi per jam. 1.200 bagi 8 kita gunakan kalkulator.
1200 dibagi 8 sama dengan 150 jam. Ya, jadi kita nyari X-nya. Oke, pada persoalan halaman 124, jika mengisi kolam dengan pompa air dan ketinggian air naik X per cm per jam, diperlukan Y jam terisi penuh. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ya, pertanyaan yang sama ya, soal 124. Ya. Halaman, saya pastikan halaman 124 yang ini toh. Ya betul. Pastikan sekali lagi, jangan sampai salah ya. Pada soal halaman 124, jika mengisi kolam dengan pompa air dan ketinggian naik X cm per jam, ya, X cm per jam, diperlukan Y jam terisi penuh. Jadi Y sama dengan X cm per jam. Y itu waktunya. Ya, jadi kayak dibalik gitu ya rumusnya. Jadi yang jadi X jadi Y. X sama dengan 8Y. Ya, Y jam. Jika mengisi kolam dengan pompa air dengan ketinggian naik X cm per jam, ya, X cm per jam, itu laju kenaikan. Sebentar. Diperlukan Y jam. Y itu waktunya. Sebenarnya kayak rumus laju gitu ya, kayak kecepatan ya. V sama dengan S per T, kan rumusnya seperti itu ya. Nah, V ini adalah X-nya, cm per jam, ya. S ini mirip ya, mirip kecepatan, ya. Y-nya ini adalah jamnya, berarti di sini Y, ya. Di sini adalah S ini kayak maksimum 1,2 meter atau 1200 cm. Rumusnya gitu. Nah, gitu aja. Ya, hubungan ini yang kita miliki. Hubungan ini berasal ya bisa kita ambil dari sini juga tadi ya. Jadi kita seolah-olah kayak menggunakan rumus kecepatan. Oke, sekarang hubungan X dan Y bisa dibolak-balik. X sama dengan 1200 per Y atau Y sama dengan 1200 per X. Dengan X adalah laju ya. X laju, bukan kecepatan ya. X itu laju. Karena satuannya adalah cm per jam. Terus Y adalah waktu. Jam. Waktu. Dalam jam. Nah, ini harus kita pahami di awal. Waktu, jam. Ya, sama dengan rumus kecepatan. Ya. Gunakan tabel di bawah ini untuk menyajikan hubungan antara X dan Y. Kalau X-nya 4, ya. Nah ini kita coba. Kalau X-nya, kalau Y-nya itu 15, X-nya 8. 1200 bagi 8, 15 coba. 1200 bagi 15. Nah, 8. Bentar. 1200. Kok angkanya betul 1,2 meter atau wah, di sini tadi datanya bener 1,2 meter atau berapa coba? Karena tadi nah ini datanya 25 meter, 13 meter, 1,2 meter. 1,2 meter itu dikalikan 100, 120. Ya, 120. Jadi ini keliru ini. Ya. Angkanya di sini keliru. Harusnya 80. Kenaikan atau ketinggian air per jam. Ini 80 seharusnya per jam. 80 cm. 8 cm per jam. Oh, ini 8 cm per jam. Tapi ini beda seharusnya. Ya, seharusnya 80. Terakhirnya 1200. Ya, jadi ini ada kekeliruan ya. Seharusnya 80. Kalau ini menggunakan data di halaman ini, menggunakan data di halaman ini dengan apa ya?
dengan panjang, lebar dan tingginya sesuai dengan ini ya, 25, 13 sebenarnya kepake ini 1,2 meter. Ya, 1,2 itu kan dalam senti ya. Dalam meter 1,2 kalau dikalikan 100. Iya 120, Pak Ali yang keliru. Gimana? Iya. Ya ampun, maaf. Pak Ali keliru. Berarti ini tadi benar 8. Maaf, Pak Ali yang keliru. Mana tadi? Nah, ini berarti kebanyakan nolnya ini. Iya ya, kebanyakan nolnya. Maaf nggak teliti Pak Ali. Berarti 15 jam saja ini. 15 jam. 15 jam ya. Nomor 1 juga salah. Oke, tapi yang lain benar kok ya. Maaf. Iya ya. Oke. Betul ya? Jadi kalau Y-nya diisi 15, X-nya adalah 8. Nah, kita dengan rumus ini, kalau X-nya 4, Y-nya kita bisa balik, Y sama dengan 1200 dibagi X. Ya, kalau X-nya 4, Y-nya berapa? Tinggal nyari 1200 dibagi 4. Ya, 1200. Kok 1200? 120 ya. 120 bagi 4 adalah 3. Ya, 30 ya. 120 bagi 4. 120 dibagi 4. Nah, 30. Nah, ini berbanding terbalik ini ya. Nah, kalau 12, X-nya 12, 120 bagi 12, 10. Ya. Kalau X-nya 16, 120 bagi 16. Ya, mana? 120 bagi 16. 120 bagi 16. 7,5. Jelas ini adalah perbandingan terbalik. Dapatkah disebutkan bahwa X dan Y adalah fungsi dari X? Bisa. Nyatakan Y dalam X dengan menggunakan persamaan. Ya, Y adalah 120 per X. Selain itu jelaskan hubungan antara X dan Y, apakah senilai atau berbalik nilai? Berbalik nilai. Oke ya. Maaf tadi ada yang nggak teliti. Nah, jadi kepikiran Pak Ali ini. Pada soal 2 dan soal 3, ketika nilai X ditentukan, maka terdapat tepat satu nilai Y yang bersesuaian. Jadi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai yang telah kita pelajari di sekolah dasar dapat juga disebut sebagai fungsi. Di soal 2 diperlukan 15 jam untuk mengisi penuh kolam. Jadi jangkauan dari waktu X 15 jam ya. Tadi Pak Ali keliru 150. Jadi jangkauan dari waktu X sejak mulai pengisian hingga penuh adalah lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan 15. Hubungan semua nilai-nilai yang mungkin dari variabel disebut domain. Ya, hubungan dari semua nilai-nilai yang mungkin dari variabel disebut domain atau biasa kita sebut rentang ya, rentang jawaban, domain. Untuk variabel X dan jangkauan untuk variabel Y. Ya. Domain untuk variabel X yaitu lebih dari atau sama dengan 0 ya, 0 ya, lebih dari atau sama dengan 0 ya, X kurang dari atau sama dengan 15. Kita biasa menyebutnya ini disebut domain X. Dalam grafik kita nyatakan seperti ini. Ya. Kurang dari lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 15. Secara matematis kita tulis seperti ini. Dinyatakan dengan menggunakan pertidaksamaan atau garis bilangan dengan interval sebagai berikut ya, interval atau domain. Ya. Untuk hubungan antara X dan Y soal 2 di halaman sebelumnya gunakan tanda pertidaksamaan untuk menyatakan jangkauan variabel Y. Gunakan tanda pertidaksamaan untuk menyatakan domain atau daerah asal interval. Ya. Gunakan tanda pertidaksamaan untuk menyatakan domain atau daerah interval asal berikut. Domain adalah lebih dari atau sama dengan 10. Kalau ada lebih dari atau sama dengan, kalau dikasih sama dengan, ini solid. Di sini solid, tidak lubang. Ya. Dan dia yang ke atas yang kita inginkan, ya. Bisa kita pasang panah seperti ini. Di sini ya,
misalnya variabelnya X ya, X itu lebih besar atau sama dengan 10. Boleh juga ya, ini ditulis 10 lebih kecil sama dengan X, boleh. Ya. Nah, kalau seperti ini lobang artinya X-nya ini lebih kecil dari 30 atau 30 lebih besar dari X, ditulis salah satu, boleh yang kiri boleh yang kanan. Ya, kalau bentuk seperti ini 10-nya ikut tapi 30-nya nggak ikut. Jadi 10 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 30. Nah, seperti itu ya. Apa cara penulisan domain? Bisa dengan ini namanya pertidaksamaan, sudah kita pelajari waktu di SD. Ketika menyatakan interval pada garis bilangan, artinya bilangan termasuk 0 ini kalau solid ya, kita menyebutnya solid. Ini termasuk ikut. Kalau lubang tidak ikut, tidak termasuk ya. Tidak solid. Variabel dan dalam domain ya. Variabel dalam domain dan jangkauan pada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai adalah lebih dari atau sama dengan 0 seperti yang telah dipelajari sekolah dasar. Ya. Dapatkah variabel pada domain dan jangkauan pada perbandingan senilai dan berbalik nilai bernilai negatif? Berbalik ya, dapat aja. Secara matematis bisa. Bisa. Ya. Nah, nanti secara kehidupan sehari-hari kita menyesuaikan. Pengertiannya apa? Sepotong pita panjangnya 10 meter, kita gambarkan ada pita ya panjangnya 10 meter. Sepanjang X telah digunakan ya, sepanjang X telah digunakan, saya gunakan warna biru, sepanjang X telah digunakan ya, sehingga tersisa Y-nya Pak Ali akan gunakan hijau, jadi sisanya adalah Y. Oke, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, fungsinya Y nanti akan sama dengan 10 dikurangi X. Hitunglah nilai Y ketika X-nya 2 ya, maka Y sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Dapatkah disimpulkan bahwa Y merupakan fungsi dari X? Dapat. Tentukan jangkauan jika daerah asal X adalah 0 sampai 7. Saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan 10 dikurangi 0 sama dengan 10. Saat X sama dengan 7, maka Y sama dengan 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Ya. Jadi ya jangkauan ya adalah antara 3 lebih kecil sama dengan Y ya, 3 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 10. Jadi Y itu berada di antara 3 sampai 10. 3 boleh, 10 boleh, 9 boleh, 12 tidak boleh. Ya kan gitu. 11 tidak boleh karena Y ditentang ini. Asal mula kata kansu. Nah, ini dalam bahasa Jepang. Kansu adalah terjemahan dari fungsi, ya, kansu. Wah, tulisannya rek. Kata fun dalam fungsi, kansu. Diucapkan seperti kata han dalam bahasa China. Dalam bahasa China kata han diucapkan hansu. Kata ada ini apa ini? Artinya bilangan meskipun dalam bahasa Jepang juga menggunakan mereka berubah menjadi bla 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 bla. Yang terdiri dari kata apa ini? Ini kansu, diingat-ingat ya, ini kansu gitu aja. Di sini berarti kan. Ini kansu sama dengan ini. Diingat-ingat ya. Ini tadi apa? Bahasa Cina han. Ini tadi han.
Dan di sini nanti kan, ini kan, ya kan? Yang depan kan, ini han. Yang terdiri dari atas dua kata han, kan mempunyai pengucapan yang sama dalam bahasa Jepang. Kata, ini tadi apa? Yo, kan berarti mengaitkan kan su dapat dipandang sebagai sebuah kata yang menyatakan hubungan antara bilangan atau besaran. Aduh, ini bagian yang cermati ini bisa di skip aja. Pak Ali sendiri bingung. Bahasa Jepang yang Pak Ali ngerti cuman Naruto, Sasuke, dan Sakura. Boruto juga sih. Mitsuki juga sih. Sarada juga. Itu bukan bahasa Jepang by the way. Itu karakter di Naruto dan Boruto. Oke, ini tambah lama kok tambah kacau ini. Sampai di sini dulu. Kita nanti akan lanjutkan di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.